Lu ngerasa nggak sih, gaji 5 juta itu kadang cuma numpang lewat doang? Baru awal bulan, tengah bulan udah tipis, akhir bulan malah ngos-ngosan. Padahal gaji 5 juta tuh kalau dikelola bener, bisa bukan cuma tembus, tapi juga bertahan sampai gajian berikutnya. Nah, gue kasih tahu 5 langkah, biar gaji 5 juta lu nggak cepet habis. Mari kita bahas. Jadi gini bro, kalau lu pengen gaji 5 juta, lu bener-bener bertahan. Lu harus punya pondasi keuangan yang kokoh dulu. Bayangin keuangan itu kayak bangun rumah. Kalau pondasinya goyang, ya rumahnya gampang roboh. Sama aja, kalau pondasi finansial lu rapuh, gaji berapapun bakal habis tanpa sisa. Langkah pertama, budgeting. Jangan pernah biarin duit ngalir tanpa arah. Cara paling gampang tuh pakai metode 50-30-20. Jadi, 50% buat kebutuhan pokok, kayak makan, kontrakan, transport, listrik. 30% buat gaya hidup, ya nongkrong, hiburan, atau beli barang yang bikin lu happy. Sisanya 20% wajib lu kunci buat tabungan atau investasi. Kalau disiplin sama aturan ini, gaji 5 juta bakal lebih kerasa panjang napasnya. Terus, yang sering di-skip orang, dana darurat. Ini penting banget. Dana darurat itu ibarat airbag waktu mobil nabrak, lu mungkin kaget tapi nggak langsung celaka. Targetin minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Jadi misalnya pengeluaran lu 3 juta per bulan, berarti dana darurat lu idealnya 9-18 juta. Emang nggak bisa langsung terkumpul dalam sebulan. Tapi mulai aja pelan-pelan. Nabung 1 juta sebulan, lama-lama kekumpul. Ini yang bikin lu nggak panik kalau ada musibah kayak sakit atau kena PHK. Nah, satu hal lagi yang harus lu waspadai. Utang konsumtif. Ini racun bro. Utang buat hal produktif kayak modal usaha atau pendidikan masih oke. Tapi kalau utang cuma buat gaya-gayaan beli HP terbaru, atau cicilan pay letter buat baju dan nongkrong, itu jebakan. Pastikan total cicilan lu nggak lebih dari 30% gaji. Jadi kalau gaji 5 juta, cicilan maksimal 1,5 juta. Lebih dari itu, lu bakal kecekik sendiri. Satu tips tambahan nih, kalau lu punya gaji tetap, usahain bikin rekening terpisah. Satu buat pengeluaran rutin, satu lagi khusus tabungan atau investasi. Jadi duit buat tabungan nggak kecampur sama duit belanja. Biarin aja seolah-olah lu punya 2 dompet berbeda. Bahkan kalau perlu, begitu gajian langsung auto debit ke rekening tabungan. Jadi lu nggak sempet godain itu duit. Intinya, pondasi keuangan itu soal disiplin sama aturan yang lu buat sendiri. Kalau pondasi ini udah berdiri kokoh, mau gaji 5 juta, 10 juta, bahkan lebih, semua bakal kerasa aman dan stabil. Karena masalah utama bukan cuma berapa gaji lu, tapi seberapa kuat sistem lu dalam ngatur uang. Lu tahu nggak, gaji habis itu seringnya bukan karena gaji kecil, tapi karena cara ngatur arus uang berantakan. Banyak orang ngerasa, gue butuh gaji lebih gede biar bisa cukup. Padahal kenyataannya, berapapun gaji lu kalau pola hidupnya bocor, ya tetap aja tekor di akhir bulan. Pertama, kita ngomongin soal lifestyle inflation. Ini penyakit yang paling umum. Begitu gaji naik dikit, langsung upgrade gaya hidup. Tadinya naik motor, pengen mobil. Tadinya makan warteg, pindah ke resto fancy. Padahal kalau gaya hidup ikut naik seiring gaji, ya sama aja duit lu nggak pernah cukup. Makanya kuncinya di sini. Naikin pendapatan boleh, tapi jangan naikin gaya hidup secara berlebihan. Kedua, soal kebiasaan kecil yang nyedot duit. Contoh, kopi kekinian tiap hari, ongkos ojek online padahal bisa jalan kaki atau naik transport umum. Atau kebiasaan belanja impulsif di e-commerce karena lihat flash sale. Lu pikir receh, tapi kalau dikumpulin sebulan bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Itu yang bikin gaji 5 juta kerasa kayak 3 juta. Jadi, coba catet pengeluaran harian lu biar kebiasaan bocor ini kelihatan jelas. Trik paling gampang buat atur arus uang, otomatisasi keuangan. Jadi begitu gaji cair, langsung bagi otomatis. Misalnya, set auto transfer 20% ke rekening tabungan atau investasi. Dengan cara ini, lu nggak sempet pakai duit tabungan buat jajan. Ingat prinsipnya. Save first, spend later. Jangan kebalik. Karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak ada yang tersisa. Selain itu, coba lu bedain antara needs sama wants. Kebutuhan itu yang bikin lu hidup. Makan, tempat tinggal, transportasi, listrik. Keinginan itu yang bikin hidup lebih seru, tapi bisa ditunda. Kalau lagi kepepet, prioritasin needs dulu. Wants bisa lu akalin biar lebih murah, kayak nongkrong di kafe, tapi beli minum paling murah. Atau liburan low budget, tapi tetap happy. Nah,
Ada juga strategi envelope budgeting alias metode amplop. Meski kelihatannya kuno, tapi efektif banget. Jadi gaji lu langsung dibagi ke pos-pos tertentu, misalnya amplop makan, amplop transport, amplop hiburan. Kalau duit di satu amplop habis, berarti lu harus tahan sampai bulan depan. Cara ini bikin lu lebih disiplin dan sadar sama batas pengeluaran. Terakhir, jangan remehkan kebiasaan hemat kecil yang konsisten. Masak sendiri 3 kali seminggu bisa ngirit banyak. Pakai promo dari aplikasi, atau manfaatin diskon rutin, itu bukan soal pelit, tapi soal strategi. Uang yang berhasil lu hemat bisa dialihin ke tabungan atau investasi. Jadi, bukan cuma bertahan, tapi juga pelan-pelan bikin arus uang lu lebih sehat. Intinya, pola hidup realistis dan arus uang yang terkontrol itu kuncinya. Kalau lu bisa ngatur 2 hal ini, gaji 5 juta tuh bisa benar-benar cukup, bahkan masih bisa lu sisihin buat masa depan. Gaji 5 juta itu bisa cukup kalau lu pinter ngatur. Tapi jangan lupa, tujuan akhir kita bukan cuma bertahan di angka segitu, tapi naik level. Nah, cara naik level itu bukan sulap, tapi butuh strategi jangka panjang. Pertama, invest ke diri sendiri. Ini hal paling penting. Banyak orang rela keluar duit buat nongkrong, gadget baru, tapi pelit kalau urusan upgrade skill. Padahal, skill itu modal utama buat ningkatin penghasilan. Misalnya, kalau lu kerja di kantor, ikut kursus Excel, data analisis, atau public speaking, bisa bikin lu dilirik atasan buat naik jabatan. Kalau lu di dunia kreatif, belajar editing, desain, atau manajemen project, bisa bikin lu beda dari yang lain. Kedua, bikin portofolio pengalaman. Jangan puas cuma kerja sesuai job desk. Cari peluang tambahan kayak bantu project lain, jadi panitia acara, atau ambil tugas ekstra. Kenapa? Karena pengalaman ini bisa jadi bahan lu jual diri pas apply kerjaan baru atau nego gaji. Ingat, perusahaan nggak cuma lihat ijazah, tapi juga lihat seberapa luas pengalaman dan skill lu. Ketiga, jangan takut nyari sumber penghasilan tambahan. Zaman sekarang banyak cara buat dapet side income. Lu bisa freelance nulis, desain, coding, atau bahkan jadi tutor online. Kalau nggak punya skill teknis, jualan kecil-kecilan pun bisa, entah itu makanan, baju, atau produk digital. Intinya, jangan bergantung sama satu sumber duit. Semakin banyak keran pemasukan, makin aman hidup lu. Terus, mulai investasi dari kecil. Banyak orang mikir, gue baru bisa investasi kalau gaji gue gede. Padahal, dengan 100.000 per bulan aja, lu udah bisa mulai di reksadana atau emas digital. Kuncinya konsisten. Uang yang lu taruh di investasi itu kerja buat lu, biar nggak kalah sama inflasi. Jadi, selain lu kerja, duit lu juga ikutan kerja. Satu hal lagi yang sering dilupain, networking. Lingkungan itu ngaruh banget ke peluang. Kalau lu mainnya cuma sama temen nongkrong yang isinya ngeluh gaji mulu, ya lu bakal stuck di situ-situ aja. Tapi kalau lu gabung komunitas, ikut workshop, atau nongkrong sama orang-orang yang punya visi maju, mindset lu bakal ke bawah naik. Dari situ juga bisa muncul peluang kerja atau bisnis yang nggak lu sangka. Dan yang terakhir, mental growth. Jangan gampang puas sama pencapaian sekarang. Kalau sekarang lu udah bisa hidup dengan gaji 5 juta, targetin 7 juta, 10 juta, bahkan lebih. Bukan semata-mata biar kelihatan keren, tapi biar lu punya ruang buat lebih banyak nabung, investasi, dan nikmatin hidup. Rasa pengen berkembang itu bahan bakar biar lu terus maju. Intinya, kalau lu cuma fokus bertahan, ya lu bakal stagnan di situ-situ aja. Tapi kalau lu mulai kembangin diri, tambah skill, buka peluang sampingan, investasi, dan bangun relasi, gaji 5 juta itu cuma jadi batu loncatan buat lu naik ke level berikutnya. Jadi intinya, biar gaji 5 juta lu nggak cuma tembus doang, tapi juga bertahan, lu butuh pondasi keuangan yang solid, gaya hidup yang realistis, dan strategi buat naik level. Kalau lu praktekin 3 hal ini, hidup lu nggak bakal lagi drama akhir bulan. Gue yakin banget. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di video berikutnya gue bakal bahas cara mengatur investasi kecil-kecilan buat pemula. Sampai ketemu di video selanjutnya.